Shalom adik-adik. Wah adik-adik, hari ini kan hari Minggu nih, berarti kita bakal ibadah. Nah sekarang Kak Sherin udah rapih nih pakai bajunya. Adik-adik gimana? Bajunya udah rapi belum? Yang belum rapi, yuk langsung ganti bajunya pakai baju yang rapi. Iya, udah pakai baju rapi, udah siap ibadah, kok malah makan ya? Kalau gitu simpen dulu deh makannya. Nah adik-adik juga sama ya, kalau yang mau makan atau mainnya nanti ya setelah ibadah. Nah yang paling penting kita harus memuji dan menyembah nama Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kalau begitu sekarang kita persiapkan hati kita untuk berdoa yuk. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena hari ini kami bisa melakukan ibadah kembali. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Yesus sumber kehidupanku.
rumah, yuk kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, mengajarkan kita untuk bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar adik-adik, kasih Tuhan yang kudus dan tiada batasnya membuat kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Mari adik-adik kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu lebih lagi ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk bisa duduk diam, fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Ubah hati kami supaya kami bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Hai, lagi ngapain Lisa? Oh, Novi, aku lagi lihat album foto. Lisa pun menunjukkan foto saat ia membantu mamanya, menjaga adiknya, menuntun omanya waktu berjalan, dan memberikan kado ulang tahun untuk papanya. Bagi Lisa, hal tersebut sudah menunjukkan bahwa ia sudah melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama. Kamu hebat. Tapi ngomong-ngomong, sesama kita itu kan bukan hanya keluarga kita atau orang yang dekat dengan kita saja loh. Masa sih? Sesama kita kan berarti yang sama dengan kita, sama keluarganya, sama sukunya, sama agamanya. Pokoknya sama dengan kita itu namanya sesama kita. Firman Tuhan berkata, sesama kita itu adalah semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi kalau kita mengasihi sesama, berarti kita mengasihi semua orang, siapapun itu. Oh, seperti itu ya? Iya. Yuk kita dengar deh firman Tuhan hari ini, supaya kita dapat lebih mengerti. It's about L-O-V-E. Udah mulai. Shalom adik-adik. Kita kembali lagi dalam ayat hafalan hari ini yang diambil di Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi yuk adik-adik, kita ulang sama-sama ya. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, gampang ya adik-adik. Hari ini ayat hafalannya sangat singkat. Kakak yakin adik-adik pasti bisa menghafal dengan sangat luar biasa. Kita jumpa lagi ya minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Love, love, love one another and be kind to each other. Love, love, love one another and be kind to each other. Shalom adik-adik. Wah, maaf ya, Karhel lagi asik dengar pujian. Pujiannya ini mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi sesama manusia. Jadi ingat kisahnya Lisa dan Novi ya, waktu mereka ngobrol-ngobrol tadi itu loh. Waktu itu Lisa mengatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia sudah mengasihi papa, mama, opa, temannya. Nah, waktu itu Novi mengingatkan bahwa sesama itu bukan hanya orang-orang yang ada dekat dengan dia atau orang-orang yang
satu suku, satu bangsa dengan dia, tapi termasuk semua orang. Nah, supaya kita dapat lebih mengerti tentang firman Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Bahkan saat ini kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami agar kami semua boleh belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Berkati waktu yang ada dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang perintah Tuhan, yaitu agar kita saling mengasihi. Ketika kita dapat melakukan perintah Tuhan, yaitu kita hidup dalam kasih, artinya kita adalah anak-anak Tuhan yang taat. Nah, supaya nggak bingung dan tidak salah pengertian mengenai siapa sih sebenarnya sesama kita, siapa sih orang-orang yang harus kita kasihi, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 28 sampai 37. Dalam bagian Alkitab tersebut diceritakan mengenai kisah orang Samaria yang baik hati. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati tersebut, kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang Samaria adalah sikap yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yaitu sikap yang mengasihi sesama. Tahu nggak adik-adik? Dalam kisah tersebut, ketika ada seorang Yahudi yang dirampok, lalu dia dipukuli, lalu dia sampai tidak sadar diri, dia jatuh terkapar, dan dia sangat membutuhkan pertolongan. Saat itu, orang Samarialah yang kemudian menolongnya. Dapat kita bayangkan bagaimana orang yang sedang melakukan perjalanan panjang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Namun ketika di tengah jalan dia dirampok. Dia berada dalam kondisi yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan. Sedangkan orang-orang jarang loh yang melewati daerah tersebut. Sehingga kita bisa tahu ya, pasti orang Yahudi tersebut sangat menanti-nantikan pertolongan. Ketika tiba-tiba dia mendengar langkah kaki orang, wah, pasti dia sangat senang karena dia berpikir, wah, pertolonganku sudah tiba. Apalagi ketika dia lihat bahwa yang melewati jalan tersebut adalah seorang imam. Dia yakin pasti imam tersebut akan menolongnya. Dia menanti-nantikan dengan was-was adik-adik. Namun ternyata imam itu hanya melihatnya sebentar saja, lalu kemudian melewatinya, tidak menolongnya sama sekali. Dia sangat sedih hatinya. Dalam kesedihan dan juga kesakitan, dia menunggu dan menunggu lagi, berharap siapa tahu akan ada orang lagi yang lewat situ. Ternyata betul adik-adik, seorang Lewi lewat di jalan itu. Wah, dia sangat senang. Dalam pikirannya, orang Lewi ini pasti akan menolongnya. Namun ternyata setelah dekat, orang Lewi itu pun hanya melihatnya sebentar saja dan juga langsung bergegas pergi meninggalkannya. Tidak menolongnya sama sekali. Wah adik-adik, sikap tidak peduli
dan tidak mau menolong orang lain, itu bukan sikap yang mengasihi. Itu adalah sikap yang tidak mengasihi. Nah, orang yang baru dirampok ini, dalam kesedihannya, dalam kesakitannya, dia merasa sudah mulai putus asa. Dia mulai kehilangan pengharapan. Mungkin dia berpikir, aduh, aku pasti akan mati di sini. Namun tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah keledai. Orang ini membuka matanya perlahan, dan dari jauh dia bisa melihat ada orang yang mulai mendekati. Tapi tahukah adik-adik, ketika dia melihat, wah, orang itu dari cara berpakaiannya pasti tidak akan menolong aku. Dia seorang yang berbeda denganku. Dia itu orang Samaria, seorang imam saja, seorang Lewi saja yang sama sebangsa dengan aku tidak menolong aku. Apalagi orang itu, orang Samaria. Pasti dia tidak akan menolong aku. Orang yang dirampok itu sebagai seorang Yahudi sangat mengetahui orang Yahudi membenci dan tidak suka orang Samaria. Jadi dia sudah berpikir pasti orang Samaria itu tidak akan menolong orang yang sudah membenci dia. Tapi ternyata orang Samaria itu menunjukkan kasihnya. Kasih yang tidak terbatas. Bahkan kasih itu ditunjukkan kepada orang yang membenci dia sekalipun. Tahukah adik-adik, orang Samaria ini datang menolong orang yang sudah dirampok itu. Dia membalut luka-lukanya, dia menyirami luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Lalu ia mengangkat orang tersebut dan menaikkannya ke atas keledainya, kemudian membawanya, mencarikannya tempat penginapan dan bahkan merawatnya. Dan bahkan adik-adik, orang Samaria itu melakukan hal yang lebih luar biasa lagi. Dia memberikan uang kepada pemilik penginapan. Ketika keesokan harinya dia mau pergi, dia tinggalkan 2 dinar. Dia katakan, gunakan uang ini untuk merawat orang tersebut. Jika nanti uangnya kurang, dia akan menambahkannya ketika dia datang kembali lewat di penginapan tersebut. Luar biasa ya adik-adik. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, mengasihi sesama kita, mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat terus belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana ya caranya agar kita bisa hidup dalam kasih dan dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita? Nah, yuk dengarkan baik-baik. Yang pertama, kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kita mengikuti teladan Tuhan untuk selalu memiliki kasih di dalam hati kita. Yang ketiga, kita membagikan kasih kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi, hari ini kita sama-sama belajar untuk selalu hidup dalam kasih. Selalu menunjukkan kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, yuk adik-adik, kita mau sama-sama perkatakan dengan iman. Aku mau selalu melakukan kehendak Bapa dengan mengasihi orang-orang di sekelilingku. Sekali lagi adik-adik, kita katakan komitmen kita hari ini. Aku
mau selalu melakukan kehendak Bapa dengan mengasihi orang-orang di sekelilingku. Wah, Tuhan pasti senang sekali dengan apa yang adik-adik sudah perkatakan. Saat ini tinggal kita lakukan ya. Biarlah pelajaran kita hari ini dapat kita lakukan dan kita sungguh-sungguh melakukannya karena kita mau melakukan kehendak Bapa dengan mengasihi orang-orang di sekeliling kita, dan kita sungguh-sungguh dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami mau yakin dan percaya bahwa di dalam hidup kami Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kami mau mengikuti teladan-Mu mengasihi semua orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan kehendak Bapa, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Shalom adik-adik. Saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sekarang Kak Keisha akan membacakan kuisnya. Untuk kelompok pertama, kelas Toddler Little Blessing sampai kelas sekolah minggu kelas kecil, yaitu dari playgroup hingga kelas 1 SD. Soal yang pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam A. Damai, B. Kasih. Jawaban yang benar adalah B. Kasih. Soal yang kedua, siapakah tokoh yang memiliki kasih dalam cerita firman Tuhan hari ini? A. Orang Samaria, B. Orang Lewi. Jawaban yang benar adalah A. Orang Samaria. Soal yang ketiga, cerita orang Samaria yang baik hati terdapat di kitab A. Lukas, B. Markus. Jawaban yang benar adalah A. Lukas. Yeay, siapa yang jawabannya benar semua? Pasti adik-adik di rumah semua hebat. Sekarang soal untuk kelompok yang kedua, yaitu adik-adik kelas sekolah minggu kelas besar, yaitu dari kelas 2 SD hingga kelas 6 SD. Soal yang pertama, firman Tuhan hari ini diambil dari A. Lukas 10 ayat 28-37, B. Lukas 11 ayat 28-37, C. Lukas 12 ayat 28-37. Jawaban yang benar adalah A. Lukas 10 ayat 28-37. Soal kedua. Ada seorang yang berjalan dan diserang oleh seseorang penyamun. Dari manakah ia berjalan dan hendak kemana? A. Dari Yerusalem ke Samaria, B. Dari Yeriko ke Yerusalem, C. Dari Yerusalem ke Yeriko. Jawaban yang benar adalah C. Dari Yerusalem ke Yeriko. Soal nomor 3, bantuan apa yang diberikan oleh orang Samaria itu kepada orang yang terluka? A. Membalut luka-lukanya, B. Membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya, C.
A dan B benar? Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa kata Yesus kepada ahli Taurat setelah menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati? A. Pergilah dan perbuatlah demikian. B. Pergilah seperti orang Lewi. C. Pergilah dan jauhilah kejahatan. Jawaban yang benar adalah A. Pergilah dan perbuatlah demikian. Soal nomor 5. Ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 17 berbunyi, inilah perintahku kepadamu, ... A. Kasihilah seorang akan yang lain. B. Kasihilah sesamamu manusia. C. Kasihilah saudara-saudaramu. Jawaban yang benar adalah A. Kasihilah seorang akan yang lain. Wah, adik-adik di rumah siapa yang jawabannya benar semua? Nah, adik-adik, hari ini Bible Quiz-nya sudah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan adik-adik tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami bersyukur di tengah keadaan COVID-19 ini, kami anak-anak Tuhan masih dapat beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk COVID-19 dan krisis global ekonomi. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk vaksin COVID-19 agar dapat digunakan masyarakat dengan baik. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Diberikan hikmat dan urapan Tuhan dalam pemimpin bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada para pemimpin bangsa ini dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina, yaitu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keluarga besarnya, dan Gembala CK7 yaitu Pendeta Dr. Yanto Singkom Putra dan keluarga besarnya, diberikan hikmat, urapan, dan perlindungan dari Tuhan sehingga memimpin jemaat CK7 menjadi umat yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh belor-belor dari Yesus sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 semoga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam nama Yesus. Mari adik-adik kita angkat tangan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal, Yesus Kristus. Bersama manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you.